Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali atau mungkin dalam rangka liburan datang beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita sampai pada bagian yang tidak mudah untuk mengkhotbahkannya dalam 3 bagian besar. Bayangkan 5 pasal Bapak Ibu belajar. Minggu adalah sebuah kesempatan di mana saya menjadikannya sebagai kelas pendalaman Alkitab selain kita ibadah. Jadi Bapak Ibu harus juga mempersiapkan hati, pikiran dan mungkin catatan. Karena waktu saya sekolah pun saya tidak mendapat materi seperti ini. Jadi ada orang yang berkata kalau 1 tahun Bapak Ibu bergereja seharusnya sudah dapat diploma teologi ya. Kalau Bapak hidup dan melakukannya. Betul? Ulangan pasal 12 sampai 16. Bapak Ibu lihat pasal yang ke-12, itu satu kata kunci di situ adalah hamakom, tempat. Ini bukan bicara tentang geografis tetapi tempat di mana Tuhan menetapkannya. Itu makna teologisnya. Saya tidak mau bahas ini di luar, di depan karena masih banyak. Jadi kemudian pasal 13 kita sampai pada sebuah peringatan yang sangat penting. Bagaimana Tuhan berkata kalau ada nabi yang melakukan mujizat tapi dia mengajak kamu meninggalkan Tuhan, maka kamu harus menolak dia bahkan membinasakan dia. Wow. Pasal 14 kita melihat sebuah pesan lagi bagaimana Israel diingatkan lagi, ini generasi baru, bahwa mereka adalah anak-anak perjanjian, mereka adalah umat perjanjian. Dan kemudian pasal 15 Tuhan kemudian mengadakan sebuah peraturan yang diingatkan kembali. Kita sudah tahu dalam imamat, ulangan mengingatkan kembali karena generasi baru ini. Bagaimana Tuhan mengajari mereka untuk melepaskan hutang. Gak mudah ya, kalau orang yang punya piutang disuruh melepaskan hutang, dianggap lunas pada waktu-waktu tertentu, itu pasti berat. Tetapi inilah hukum. Apa maknanya? Nanti kita mau belajar. Dan kemudian bahkan disuruh membantu kekristenan tanpa belas kasih yang dinyatakan, omong kosong. Anda boleh berkata engkau mengasihi Tuhan, doa, nyembah Tuhan berjam-jam, puasa, tapi engkau tidak melakukan, tanganmu tidak terulur untuk menolong orang lain, maka semua imanmu yang hebat itu tadi nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Dan kemudian sampai dikatakan jangan mengeraskan, lo TMS, jangan mengeraskan hati. Karena ada orang dia berkata, biar orang lain saja yang nolong, aku nggak bisa. Nah ya, pasal 16 kita lihat bagaimana ibadah yang benar untuk menyembah Tuhan. Itu kira-kira yang kita mau lihat dalam 5 pasal ini. Kalau kita bagi, ternyata ini mengerucut kepada 2 perintah, sama seperti makna dari salib. Yang satu penyembahan kepada Tuhan, hubungan vertikal dengan Tuhan, ditandai dengan apa? Ketaatan untuk melakukan sesuai dengan perintah dan tempat-tempat yang Tuhan tetapkan. Ingatlah ada satu kata segula yang pernah kita belajar dalam kitab Keluaran, kamu adalah harta kesayangan milik kepunyaan Allah. Itu luar biasa. Anda di hadapan Bapa di sorga adalah harta kesayangannya. Di antara semua hartamu pasti ada harta kesayanganmu, ya kan? Apa harta kesayangan Bapak Ibu Saudara? Deposito, valuta asing, rumah, properti, mobil, atau apa saja. Di antara semua yang kita miliki ada harta kesayangan. Itulah segula, lebih tinggi dari yang lain. Dan kemudian Tuhan berkata waktu kamu beribadah kamu bersukacita, syama, sukacita dalam perjumpaan. Jadi bukan mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tetapi bisa bertemu dengan Tuhan adalah kesukaan. Lihatlah orang yang sudah kangen, tidak berjumpa, kemudian ada waktu setelah 10 tahun ketemu, sebuah kesempatan yang bagus. Ya, hanya berjumpa itu sudah menyenangkan. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan? Itulah hukum yang menghubungkan atau mengatur bagaimana Israel dari pasal 12 sampai 16 ini bicara tentang hubungan vertikalnya dengan Tuhan. Dan kemudian itu harus ditandai juga dengan hubungan kepada sesama. Ditandai dengan apa? Dilandasi oleh tentu kasih ya. Tetapi di situ ditekankan lagi keadilan dan kemurahan.
Karena kasih harus diwujudkan secara spesifik. Ada orang kasih, saya mengasihimu, tetapi konkretnya nggak ada. Dia nggak adil masih dalam memperlakukan orang. Dia tidak menunjukkan belas kasihnya. Ya, ini kita mau lihat. Nah, sebanyak ini kalau dirangkum hanya menjadi 3 bagian pasti susah. Tetapi Bapak Ibu harus belajar melihat dan berpikir. Bapak Ibu kalau lupa bisa melihat di YouTube-nya. 3 pilar yang kita mau lihat dari pasal 12 sampai 16 ini. Yang pertama dia berbicara tentang penyembahan yang murni. Ibadah yang murni. Siapa fokusnya? Tuhan. Bapak Ibu datang ke gereja fokusnya menyembah Tuhan. Semua orang yang melayani di sini fokusnya menyembah Tuhan. Jangan sampai orang datang ke gereja tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dan sasaran penyembahannya. Karena ada orang datang ke gereja untuk mencari kesenangan dirinya. Aku sumpek, aku mau ke gereja. Seharusnya dia datang untuk menyembah Tuhan. Kemudian sumpeknya bisa Tuhan tolong. Betul? Urut-urutannya harus benar. Ya kan? Saya galau, datang kepada Tuhan dengan pribadi yang maha baik, yang penuh kasih, yang mengampuni, memelihara engkau, hidupmu akan lega. Motivasinya harus benar. Pilar yang kedua yang kita mau melihat, ini umat yang ditandai dengan sebuah perjanjian. Kamu adalah umat milik kesayangan Tuhan. Umat yang dikuduskan. Ini identitas. Supaya kemana kamu pergi, kamu harus ingat, kamu itu umat pilihan Allah. Kamu dikuduskan. Ini perjanjian lama loh. Belum bicara tentang ketika mereka dikuduskan oleh darah Yesus. Tetapi mereka sudah memiliki identitas. Orang yang memiliki identitas dalam hidupnya sebagai umat perjanjian, dia tidak mudah jatuh dan goyah. Kenapa? Karena dia tahu siapa dia. Lihatlah kaum bangsawan memiliki gaya hidup tertentu dan dia tidak mau mengurusi hal-hal yang remeh-temeh. Kenapa? Karena hidupnya ada di dalam sebuah gaya hidup sebagai layaknya seorang bangsawan. Saya tidak bicara tentang kemewahan, kesombongan lahiriah, tidak. Tapi dia berpikir jauh lebih luas. Ketika kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, hidup dalam kekudusan, dikuduskan, maka kita akan memasuki hidup setiap hari dengan tetap menjaga kita ini anak Allah, bukan anak dunia, bukan anak setan. Sehingga kalau kita memiliki belas kasih, itu lahir dari ingatan bahwa kita sudah diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat. Dan ingatan itu membuat kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya. Dan kita ingin membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Jadi ketika orang memiliki ingatan akan keselamatan dan termeterai dalam hatinya, dia selalu ingin melimpahkan keselamatan itu kepada orang lain. Inilah yang kita mau lihat. Jadi umat Allah bisa berdiri kokoh ketika berdiri di atas tiga pilar covenant ini. Satu, penyembahan yang murni, katakan dengan saya, penyembahan yang murni, iman yang kudus, dan belas kasih yang lahir dari memori keselamatan. Belas kasih. Belas kasih. Itu sesuatu yang hebat. Tanpa ini, 3 hal ini kekristenan kita bisa jadi rapuh. Mengapa banyak orang mulai rapuh dalam iman? Mari kita lihat. Bisa saja gedung gerejanya besar, komunitasnya banyak ribuan, tapi kehilangan kesucian. Kita membaca intisari dari 12 pengakuan iman. Orang Kristen harus hidup dalam kesucian. Kenapa? Karena dia anak-anak Allah. Semua yang kita lakukan, semua identitas kita, karir kita akan tidak berarti di hadapan Allah jika kita tidak menyadari kita adalah umat yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus dan kita harus hidup dalam kekudusannya. Allah itu kudus. Gak bisa orang berjumpa dengan Allah yang kudus kalau dia tidak hidup di dalam pengudusan oleh darah anak domba Allah. Mungkin ibadahnya megah, tetapi tidak ada perubahan. Konsep mindsetnya orang-orang hanya untuk fokus diri, bukan kepada Tuhan. Tidak mau melihat dinding
di luar dinding gereja. Ada banyak orang yang satu kali pun belum pernah mendengar Injil, dan kita tidak peduli dengan mereka. Hati kita tidak punya belas kasihan dengan mereka. Kita hanya berpikir saya sudah selamat, saya mau menyembah Tuhan, tidak peduli dengan mereka. Siapa mereka? Itu orang Samaria. Siapa Samaria? Orang di dekatmu, orang yang sangat dekat. Mungkin ada di belakang rumahmu. Mungkin orang yang stratanya kau anggap rendah, seperti Israel memperlakukan Samaria. 500 tahun mereka punya gap yang besar, dan waktu Yesus datang, Yesus merobohkan gap itu. Bayangkan 5 abad perseteruan budaya. Itu yang membuat orang Samaria dianggap bukan umat pilihan. Mereka tidak murni. Hidup kita harus bertransformasi, pola pikir yang berubah. Orientasi hidup kita tidak sekedar hanya cari uang, menyenangkan diri, tapi ketika kita cari uang, kita mau jadi berkat buat orang lain. Pelayanan yang ramai tetapi relasinya rusak. Coba Bapak Ibu kenal nggak sebelahnya? Ini di gereja loh, Kota Batu Raja. Kadang kita nggak mau tahu dengan sebelahnya. Coba kasih salam sebelahmu 2 orang yang tidak Anda kenal, atau bukan saudara, bukan anak, bukan istri. Coba silakan berdiri dari tempatnya. Kalau perlu tanya, Bapak siapa namanya? Adik siapa nanya? Ayo berdiri. Saya kasih waktu 1 menit. Nggak boleh lama-lama, berdiri. Ya kan? Kita semua adalah saudara dalam Kristus, amin. Ada orang tidak mau dirinya dikenal. Ayo, siapa yang tidak mau dirinya dikenal oleh orang lain? Tuhan tahu saya siapa. Iya, tapi saya mau tahu siapa kamu. Ya kan? Kadang kita nggak mau dikenal orang. Kita nggak mau terganggu privasinya. Hubungan kita tidak seperti seharusnya anak-anak Allah. Untuk apa kita hadir kalau kita tidak merasa sebelah kita juga adalah saudara kita, anak-anak Allah? Atau kalau ada mujizat terjadi, tapi tidak ada pertobatan. Itu sesuatu yang mengerikan. Jadi masalah terbesar gereja bukanlah kurang aktivitas rohani, tapi fondasi spiritualnya yang mulai retak. Bangunan sehebat apapun, kalau fondasinya rusak, pasti roboh. Lihatlah ada gempa skalanya 7,8 Richter, tapi ada bangunan tidak roboh. Kenapa? Karena dirancang untuk tahan terhadap gempa sampai berkekuatan 9 skala Richter. Salah satunya misalnya bandara di Kulon Progo, itu daerah di pinggir laut. Kalau saya tidak salah dengar, itu dirancang dengan struktur yang tahan terhadap gempa sampai skala 9. Dan banyak bangunan yang lain juga, semakin tinggi, semakin kuat fondasinya. Jadi kalau fondasi iman kita tidak kuat, kita gampang goyah. Sedikit-sedikit mogok, sedikit-sedikit tinggalkan Tuhan. Sedikit-sedikit kita lupa dengan komitmen kita. Fondasi kita enggak kuat, tapi pagi hari ini kita mau memperhatikannya. Di dataran Moab inilah Musa tahu dia akan mati, dia akan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua, dan dia melihat hal ke depan. Dari pasal 12, 13 dia peringati apa yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Apa yang akan terjadi? Mereka akan bersinggungan dengan budaya kafir. Karena ada 70 bangsa di dunia di zaman itu yang sekitar mereka. Mereka akan bersinggungan dengan orang-orang di tanah Kanaan. Mereka akan bersinggungan dengan orang yang budayanya tidak menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan orang Israel. Mereka akan berhubungan dengan orang yang punya banyak dewa dan sebagainya. Budaya-budaya yang bahkan kalau kita baca dalam pasal 14 kali ya, ada orang yang mempersembahkan anaknya sebagai korban yang dibakar bagi dewanya. Sudah bisa bayangkan itu? Demi menyenangkan dewanya, anaknya dikorbankan untuk dibakar. Ngeri ya? Kenapa dirinya yang tidak dibakar? Kenapa anaknya? Jadi nilai dunia itu bisa menekan iman kita. Terus ada sikap yang bisa membuat lama-lama mereka akan kehilangan identitas sebagai anak Allah. Apa itu? Kompromi. Kompromi itu adalah semacam gaya hidup yang sekarang permisif. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Sudahlah, nggak apa-apa.
Antara terang dan gelap mulai kabur. Antara kebenaran dan ketidakbenaran mulai kabur. Batasnya mulai kabur. Jadi hati-hati, kompromi akan bisa membuat kita kehilangan arah. Sebetulnya saya mau menuju ke arah hidup yang kekal, menjadi serupa seperti Yesus. Itu harusnya dipatri mati seperti dilas. Gak akan berubah arah hidup saya. Saya sedang diproses untuk menjadi serupa seperti Yesus, menjadi dewasa dalam hidup di bumi ini, bukan hanya di sorga. Berperilaku seperti Yesus dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam semua yang kita lakukan setiap hari. Berpikir dengan sederhana, kalau Yesus ada dalam posisi saya, apa yang akan dia lakukan? Kalau kita lagi marah betul karena sesuatu hal yang kita rasa punya alasan untuk marah, kemudian kita berpikir, kalau Yesus dalam posisi seperti ini, apakah dia marah seperti saya? Saudara akan berubah. Kalau Anda sedang terdorong untuk melakukan sesuatu, kemudian Roh Kudus ingatkan hatimu, renungkanlah, jika Yesus ada di posisimu, apa yang akan dia lakukan? Ya, kita tidak boleh kehilangan arah, menjadi serupa seperti Yesus dalam kehidupan kita. Bukan waktu nanti masuk sorga, tapi selama kita masih di bumi. Di sorga nggak ada lagi pembentukan. Di sorga tidak ada lagi pemrosesan. Di sorga tidak ada orang jahat, tidak ada penipu, tidak ada orang yang mengkhianati kita, tidak ada orang yang selingkuhi kita, tidak ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Tetapi di bumilah kita mengalami itu semua untuk dibentuk oleh Tuhan. Jangan sampai kehilangan arah menuju kepada keserupaan dengan Yesus. Kemakmuran, ini bahaya yang sangat mengerikan juga. Kadang kita ingin berkecukupan, berkelimpahan, tetapi apakah kita kuat memikulnya? Tuhan sumber berkat, tapi ketika dia memberkati kita, Anda harus juga memiliki kemampuan untuk mengelolanya, supaya jangan berkat itu membawa engkau ke neraka. Wah, keras ya? Bisa, karena kita sudah begitu nyaman, kita nggak bergantung dengan Tuhan lagi. Pekerjaan sudah baik, anak-anak sudah dewasa semua, sudah kerja, dan seterusnya. Kemudian kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa akan tujuan kekal kita. Penyembahan berhala ini selalu menggoda kita. Ya, nanti kita lihat jenisnya berhala. Penyesatan, firman yang dipelintir, dan kemudian iman disesatkan. Bahkan di mimbar-mimbar gereja hari ini pun, kalau Anda tidak sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan, Anda bingung. Karena ada orang mengajarkan kelihatannya benar, tetapi mengeksploitasi ayat Alkitab di luar konteksnya. Jadi penyesatan yang paling mengerikan adalah ketika menambah dan mengurangi, membelokkan. Apa sasaran orang Kristen dalam hidupnya di dunia? Kalau hanya sekedar berkelimpahan, kalau hanya sekedar cukup kehidupannya, kalau hanya sekedar tubuh yang sehat, maka itu terlalu kecil. Allah menyediakan kita yang jauh lebih mulia, yang tidak pernah bisa dibeli, yang tidak pernah bisa ditukarkan. Jadi kita nggak boleh disesatkan. Kekristenan adalah relasi hubunganmu dengan Tuhan. Nggak boleh digantikan dengan pelayanan, nggak boleh digantikan dengan kesibukan, nggak boleh digantikan dengan hal-hal yang lain. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan harus terpelihara dengan baik. Jadi 3 pilar ini harus diteguhkan. Sekali lagi, penyembahan yang murni, identitas yang kudus, dan belas kasih yang lahir dari ingatan akan keselamatan. Jadi kalau pilar itu teguh, kita bisa kuat. Nah, kita lihat pilar yang pertama, penyembahan yang murni. Saya baca di dalam Ulangan pasal 12, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Tidak mungkin bisa membaca semua ayat ya. Tapi beberapa ayat bisa menjadi ayat kunci yang kita mau baca. Ulangan pasal 2 ayat 5 dan 6. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah kamu harus membawa, kesanalah harus kamu bawa
korban bakaran, korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, korban nasarmu, korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, dan seterusnya. Ya, jadi ini satu tempat yang ditetapkan Tuhan. Sekali lagi kata hamakom ini muncul 12 kali setidaknya. Tempat yang dipilih Tuhan, tempat yang ditetapkan Tuhan. Apakah ini hanya bicara tentang sebuah lokasi geografis seperti tadi di awal? Enggak, maknanya bagaimana Tuhan menetapkan bagaimana ia disembah. Di mana dia disembah? Allah itu roh adanya. Tapi dalam konteks bangsa Israel di perjanjian lama, Allah menetapkan tempat-tempat untuk mereka berdoa, menyembah kepada Tuhan. Di kemah suci, di bait Allah. Nanti sesudah mereka mengalami pembuangan dari bangsa-bangsa, mereka mulai membuat sinagog-sinagog, tempat-tempat doa. Sekali lagi ingat, ini konteks perjanjian lama di mana Roh Kudus belum dicurahkan. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak sembrono, tidak sembarangan. Karena bangsa-bangsa di sekitar situ kalau ada pohon tinggi besar, mereka jadikan tempat mesbah. Yang disembah pasti bukan Tuhan. Kalau mereka lihat batu, gua dan sebagainya, mereka akan menyembah di situ. Jadi untuk mencegah penyembahan yang sembrono yang akhirnya menjadi sebuah penyembahan sinkretis, Tuhan berkata hanya di tempat yang ditetapkan Tuhan. Jadi ibadah bukan hasil kreativitas manusia, tetapi respon kita terhadap pewahyuan Allah. Ibadah itu adalah respon saudara. Hal yang saudara lakukan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Dan ingatlah, ibadah bukan hanya 2 jam di gereja, tapi seluruh hidupmu adalah ibadah kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Apa yang kita lakukan adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan. Walaupun kita bekerja cari uang, walaupun kita sekolah atau kita kuliah, tapi semuanya ini kita dedikasikan untuk Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan. Ini mindset pikiran yang berubah, diperbaharui. Dia hidup di dunia, tetapi dia tahu tujuannya untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Dia pasti tidak akan menjadi mahasiswa yang ngawur, dia tidak akan menjadi murid yang ngawur, dia tidak akan jadi istri yang sembrono, dia tidak akan jadi karyawan yang mencari kesempatan yang untuk melakukan hal yang salah, karena dia tahu apa yang dia lakukan adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan. Allah menentukan cara ibadah yang benar, dan respon kita adalah taat. Kreasi sebatas di dalam wilayah ketaatan boleh, tapi dalam konteks mereka nggak punya kreativitas untuk melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang ditetapkan. Pada intinya kan aku buat saja kemah suci sembarangan. Nanti dalam hakim-hakim kita temui ada orang berkata, kau jadi imam buat keluargaku saja. Tapi kemudian ada suku lain berkata, kau cuma imam untuk satu keluarga. Bagaimana kalau kami gaji kau jadi imam untuk suku kami? Ini sembarangan kan? Jadi yang pikir mirip-mirip, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang sungguh-sungguh berlawanan. Apa masalah besar Israel waktu mereka masuk ke tanah Kanaan? Sebelum masuk Kanaan, kalau kita ingat dalam kitab Keluaran, Musa masih ada di atas 40 hari. Kemudian Tuhan bilang, Musa turun. Israel sudah seperti kerbau atau kuda lepas kandang, liar. Turun. Waktu mereka mulai sampai dekat lereng, Yosua berkata, kok kayak ada suara pesta ya, rame-rame. Musa bilang bukan, tapi mereka telah melakukan hal yang jahat. Jadi Musa di atas, di gunung, untuk mendapatkan loh batu yang ditulis oleh Tuhan, tapi di bawah Israel hanya 40 hari saudara. Mereka membuat patung dari emas, mereka tanggalkan anting-anting semua emasnya, mereka lebur, mereka jadikan lembu, anak lembu, dan mereka sembah. Mereka bukan hanya sembah, tapi kata bersukaria yang dalam teks lain punya makna. Mereka melakukan hubungan-hubungan yang tidak benar dengan orang-orang yang ada di sana. Karena itu masih pengaruh dari Baal Peor. Jadi saudara lihat penyembahan yang dilakukan Israel itu apa ya? Mereka masih sebagai umat Tuhan, tapi mereka mencampurkannya dengan dunia.
Mereka masih berkata, kami ini anak Yahweh, tapi kami juga menyembah Baal. Apa salahnya? Saudara lihat, kadang-kadang kita berkata kita mencintai Tuhan, tapi hati kita juga sebetulnya mencintai yang lain lebih dari Tuhan. Ayo, pagi ini koreksi. Apakah kita menjadikan hal-hal yang bukan Tuhan itu lebih tinggi atau sama tinggi dengan Tuhan? Siapa yang paling berwibawa dalam hidupmu? Kalau Tuhan dan firman-Nya dan kehendaknya harusnya yang teratas. Tapi seringkali yang paling berwibawa bukan Tuhan dan kehendaknya, tapi keinginan kita. Kitalah yang mau atur hidup kita. Meskipun Tuhan berkata jangan lakukan itu. Atau kita terlalu mencintai hal yang lain. Begitu hobi, sudah semua Tuhan pun ditinggalkan. Istri apalagi dilupakan. Anak gak diurus. Pekerjaan diabaikan. Karena hobi. Misalnya begitu. Jadi itu sebuah sasaran penyembahan. Walaupun dia gak pakai sesuatu secara ritual fisik. Tapi hatinya mencintai itu lebih dari mencintai Tuhan. Masalahnya bukan meninggalkan Tuhan sepenuhnya, tapi mencampur dengan budaya kafir. Misalnya kita kan, kadang-kadang kita masih karena tinggal di kota kecil, di desa, tetangganya bikin acara selamatan kenduren seperti ini kita juga buat. Itu sinkretis, saudara. Kadang-kadang orang bikin acara ini, kita juga bikin acara. Ini budaya, Pak. Bukan hanya budaya. Jika apapun itu berlawanan, beririsan dengan kehendak Tuhan, kita harus tahu budaya sampai batas mana. Ada budaya yang baik yang kita bisa lakukan dan harus kita lakukan. Menghormati orang, menolong orang, dan seterusnya. Bermasyarakat. Tapi kalau budaya itu mulai memotong kesetiaan kita kepada Tuhan, Anda harus pikirkan. Sinkretis gereja modern itu apa? Kita tidak menyembah Baal. Gak ada lagi Baal. Tapi apa yang kita sembah? Popularitas. Bahkan pengkhotbah pun seringkali mengejar popularitas. Rating. Lihat, followernya berapa? Jempolnya berapa? Dia tidak tahu dalam dunia perhackeran ada satu ruangan, dua ruangan besar yang isinya ribuan handphone. Cuma platnya aja. Itu untuk memberikan like palsu, subscriber yang palsu. Dan kita merasa bangga. Saudara, lihatlah ini dunia. Kenapa ada orang begitu bangga dengan hal-hal yang seperti itu, atau bahkan dicari untuk mendapatkan popularitas. Kawan saya dulu selalu bangga karena dia berkhotbah di balai kota ketika Ahok jadi gubernur. Dibilang saya sudah 2 kali khotbah. Dari mana kenal? Dia tahu dari Facebook saya. Ya kan, banyak orang mengundang pengkhotbah lihat dari rating Facebooknya. Jadi bagus nggak itu? Bagus juga. Tapi hatinya nggak boleh mengarah kepada sebuah kebanggaan. Kesuksesan ini juga sebuah berhala baru yang dikejar sukses bahkan tanpa Tuhan. Kalau itu menghalangi hiburan, kadang-kadang kita begitu tenggelam dalam hiburan menyenangkan diri kita sampai kita lupa hubungan kita dengan Tuhan. Kita rasanya haus dan tidak pernah habis-habisnya butuh dihibur. Pernahkah kita berpikir, saya mungkin juga mau nolong orang, menghibur orang lain. Berkunjung dengan orang yang lagi sakit. Berkunjung dengan orang yang lagi kesesakan. Jangan hanya cari untuk dirimu sendiri. Ayo sekarang keluar. Jadwalkan 1 jam ke orang lain. 1 hari, mungkin 1 minggu, 2 hari, 3 hari sekali. Saudara bisa agendakan. Cari orang, temanmu yang lama mungkin misalnya. Mungkin mereka juga susah. Mungkin mereka juga ada dalam hal-hal yang di dalam tekanan. Kadang-kadang kita lupa kepada semua panggilan kita sebagai gereja untuk jadi berkat. Karena habis waktu kita hanya untuk ada di hiburan saja.
Kemarin ada orang kasih video, anak kelas 9 itu kelas berapa ya? Saya harus ngitung, 3 SMP ya? Gak bisa baca. Terus ditanya, 3 kali 4 berapa? Itulah seorang seorang pakar di sebuah persidangan di Senat di Amerika, di sebuah negara bagian. Dia berkata, cara menghancurkan anak adalah membuat mereka terikat dengan semua hiburan-hiburan yang ada dari handphonenya, tontonan pendek, TikTok dan sebagainya semuanya, sehingga mereka hanya senang mengkonsumi itu semua, gak lagi mau berpikir. Otaknya gak dipakai untuk berpikir, hanya untuk hiburan. Hiburan penting, tapi kalau isinya hanya untuk hiburan hidupmu, Tuhan tidak ciptakan kita hanya untuk mencari hiburan. Blaise Pascal berkata, bahkan Tuhan menyediakan satu tempat yang kosong di jiwa kita, yang hanya terisi oleh pribadinya. Jadi kalau pribadinya bukan Tuhan, kita akan kosong terus, kita akan haus terus. Kenapa tidak menjadikan Tuhan untuk memenuhi kekosongan dalam relung jiwa kita? Pemazmur dalam pasal 42 berkata, hai jiwaku, mengapa engkau galau? Membahasa sekarang, ayo berharaplah kepada Tuhan. Dia berlari, dia mau pergi ke bait Allah lebih dari rombongannya, lebih cepat sampai. Apa yang dia lakukan? Dia mau menyembah Tuhan. Konteks Israel, mereka menyembah Tuhan di bait Allah. Jadi pemazmur berkata, aku mau cepat-cepat ada di bait Allah untuk menyembah Tuhan. Padahal Israel tidak bisa menyembah sampai ke ruang kudus. Mereka hanya bisa ada di pelataran. Itu sebabnya ada lagu, satu hari di mana? Di ruang kudus? Enggak, satu hari di pelataran rumah Tuhan. Pelataran itu halaman. Tapi itu jauh lebih berarti dibandingkan 1000 hari. Bandingannya seperti itu. Memang ada penjelasannya sih. Itu bicara mereka akan punya waktu jeda pelayanan sampai gilirannya lagi. Tapi saya ingin berkata bahwa pemazmur sedang berkata bahwa ada di pelataran Allah, bait Allah saja, itu sudah memuaskan jiwanya. Apakah Tuhan sudah cukup memuaskan jiwamu? Atau Anda harus tambah lagi dengan semuanya? Anda yang memutuskannya. Hatimu hanya untuk Tuhan saja, atau Anda akan buka lagi lubang yang lain dan semua yang dari dunia yang sampah masuk, sehingga Tuhan tidak lagi bercahaya dalam hidupmu. Sensasi rohani, ini lebih rohani, sensasi rohani. Kita pengen kalau doa, wah, kita pikir kalau wah saya rohani. Enggak, Tuhan mengubah hidup kita tidak selalu dengan sebuah tidak dengan manifestasi yang sifatnya jiwani. Karena kita itu manusia roh. Anda bisa duduk tenang menyembah Tuhan tanpa tubuhmu bergetar-getar keringetan. Enggak. Ketika Anda memutuskan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat persekutuan-Mu, saya mau hidup bersama Tuhan. Ingatlah, kita ini manusia roh, tinggal dalam jiwa. Di dalam jiwalah ada perasaan, di dalam jiwa adalah pikiran dan kehendak. Tapi rohmu itu harusnya terhubung dengan Tuhan. Kalaupun tubuh gak merasa apa-apa, gak ada masalah. Buktinya orang ketika diamputasi kakinya, tangannya, pinggangnya sampai habis, dia masih hidup. Dia masih berkata namanya masih ada, dia belum mati. Jadi satu hari kita harus berkata, roh kita harus terpelihara dalam koneksi dengan Tuhan. Bahkan jika jiwa kita tidak merasakan sensasi apa-apa. Billy Graham waktu muda dia berdoa dan dia merasa langit seperti tembaga. Doanya mental terus. Dia berdoa rasanya Tuhan jauh. Dia kirim surat kepada ibunya yang rohani. Ibunya membalasnya dan berkata, ketika engkau mengalami situasi sepertinya, ketika langit menjadi seperti tembaga bagimu, tetaplah berdoa karena Allah ada di baliknya. Kita harus berdoa
karena iman, bukan karena perasaan. Berapa kali kita berdoa dan rasanya doa kita dijawab atau tidak. Tapi kita akan terus berdoa. Kita bisa beribadah dan kita merasa tidak ada sesuatu yang secara sensasi. Tetapi kita tetap berkata, ibadah ini saya peralaskan dengan iman, karena kasih saya, hormat saya kepada Tuhan. Itu cukup. Orang bikin komitmen apapun, perjanjian apapun di atas meterai 10.000 ditandatangani, gak perlu dia pakai air mata. Betul? Coba siapa yang suka bikin perjanjian di atas meterai? Perlu nggak dia tandai dengan bergemetar, dengan coba disaksikan dia. Tapi kalau nggak ada yang ditulis dan nggak ada yang ditandatangani, nggak ada artinya. Dia nggak perlu larut suasana hatinya ketika dia menuangkan tanda tangannya di atas apa yang menjadi isi perjanjian. Itu mengikat dia. Hidup kita berdasarkan iman, sekali lagi, bukan berdasarkan sensasi. Ego pemimpin ini juga bahaya ya. Nah, kadang Yesus masih disebut, tapi pusatnya sudah berubah tentang saya, bukan tentang dia. Hati-hati kalau Anda melayani, Anda beribadah, Anda melakukan sesuatu kalau pusatnya bukan lagi Tuhan. Ibadah yang murni adalah menjaga agar kita tetap milik sepenuhnya Allah. Jangan berikan hatimu kepada yang lain. Ini kesetiaan. Orang yang sudah diteguhkan dalam pasangan suami istri diberkati. Dia berkata, hati dan hidupku milik istriku atau suamiku. Betul? Betul nggak? Dengan Tuhan Anda juga harus buat begitu. Saya milik Tuhan selamanya. Saya nggak akan memberikan hati saya kepada dunia, kepada berhala, kepada semua yang disembah oleh dunia. Nah, fondasi yang hancur ya, rapuh itu tinggal nunggu kehancuran. Siapa yang mau baca? Kita aja baca. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal 6 ayat 48 sampai 49. Saya baca ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 48 49. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, mendengar tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Matius mencatat pasal 7 itu begini, ada banjir, ada badai, ada hujan yang besar. Matius lebih menuliskan tipe dari potensi yang menghancurkan itu. Kalau di sini hanya banjir. Lukas. Hujan besar, banjir, angin ribut yang hebat, itu bisa merobohkan rumah kalau fondasinya nggak kuat. Ya. Coba kita baca ungkapan seorang arsitek. Bangunan runtuh bukan karena badai, tetapi karena struktur dalamnya lemah. Jadi kalau memang lemah strukturnya, jangankan badai, angin yang lebih lemah sekalipun bisa merobohkannya. Badai hanya menyingkapkan kerusakan yang sudah ada, struktur yang lemah. Ya. Gereja juga begitu. Aniaya sebetulnya tidak pernah bisa menghancurkan gereja. 300 tahun pertama gereja dianiaya, tapi orang tidak menyangkal. Kita mewarisi iman dari orang-orang kudus, dari mulai para rasul sampai hari ini. Iman yang terpelihara. Bahkan Direktur Lembaga Alkitab Indonesia cerita, orang-orang menyalin kitab-kitab itu dan mereka membawa
menyimpannya dengan hati-hati. Ada ribuan catatan yang mereka punya. Kalau sudah mulai rusak, mereka menyalin lagi. Padahal itu sebuah tindakan yang sangat menghabiskan waktu, dan kemudian menjadikannya ini mereka sebagai sebuah prioritas. Ini kaum orang-orang imam yang kaum Syieni kalau nggak salah, mereka adalah orang-orang yang menjaga supaya warisan gulungan kitab-kitab kuno itu masih terpelihara. Kalau rusak, lapuk, mereka ganti. Jadi aniaya tidak bisa menghancurkan orang percaya sebetulnya. Yang bisa menghancurkannya adalah kompromi. Kalau Anda mulai berkompromi dengan dosa, Anda mulai lemah. Ya kan? Betul. Israel begitu juga. Mereka tidak jatuh karena pedang musuh, tapi mereka jatuh karena mesbah asing. Kita sudah lewat kitab Keluaran. Ketika mereka diserang, mereka tidak dihancurkan. Tapi ketika musuh melakukan cara yang lebih halus, membawa mereka kepada penyembahan kepada Baal Peor, mereka hancur. Orang seringkali jatuh bukan karena batu besar, tapi karena barang yang dianggap kecil, sepele. Hati-hati dengan yang kecil-kecil, yang kelihatannya tidak berpotensi berbahaya. Kadang-kadang kesombongan itu cuma ada kecil saja di hati kita, di pikiran kita. Tapi kita memeliharanya. Karena mungkin ada orang berkata, kalau aku tidak sombong, apalagi yang aku punya. Ada nggak yang bilang begitu, saudara? Kalau aku nggak punya sombong lagi, aku ini punya apa? Pinter tidak? Harta tidak punya, jabatan tidak kate, biarlah aku punya sombong baik sedikit. Ada yang begitu. Sampai orang bilang labuyan, sombong pula. Ya kan? Ada orang merasa bangga bisa sombong. Nak ngapo kau? Kau tidak seajari aku. Hidup-hidup punyaku sendiri. Padahal sudah tahu salah. Itu ungkapan kesombongan, saudara. Diajari orang tuanya, diajari orang yang lebih banyak pengalaman hidup. Dia bilang tidak usah. Aku tahu jalan hidupku dewek. Itu sebuah kebodohan yang berakar dari kesombongan. Jadi sombong itu bukan hanya jalannya. Enggak, kesombongan itu bisa saja iya. Terus dia bilang, nak ngapo kau? Hidup-hidupku dewek. Kesombongan, hati-hati ya. Kompromi melahirkan kehancuran. Mesbah asing, hati yang terbelah, penyembahan yang bukan lagi sebuah hubungan tapi sudah berubah jadi rutinitas. Termasuk kita seorang Kristen. Nilai dunia yang masuk. Kita sudah nggak tahu lagi kebenaran dan hal-hal yang duniawi. Kemunduran spiritual. Nggak terasa. Tuhan rasa jauh dalam hidup. Karena Tuhan rasa jauh, kita mundur. Atau kita membiarkannya. Memelihara sebuah hubungan itu harus aktif, saudara. Kalau Anda punya sahabat tapi tidak pernah berhubungan, itu terasa jauh. Anda punya suami atau istri atau orang tua atau anak, kalau Anda nggak memelihara hubungan itu, makanya orang sampai bilang tetangga terdekat itu jauh lebih baik daripada saudara kandung yang jauh, misalnya begitu. Kenapa bisa? Karena relasinya rusak. Coba, adil nggak kira-kira? Kenapa tetangga terdekat itu jauh lebih baik daripada saudara kandung yang jauh? Karena saudara kandungnya nggak perhatiin dia. Coba kalau saudara kandungnya juga memperhatikan dia. Coba kalau istrinya, suaminya juga memperhatikan dia. Dia akan merasa yang paling dekat dalam hidup saya adalah orang yang ada dalam komitmen dia. Suami istri, anak dan orang tua, saudara satu dengan yang lain, dan seterusnya. Jadi jangan sampai relasi kita rusak. Musuh terbesar iman adalah kompromi. Ya, ingat itu, kompromi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita sudah masuk dalam sebuah pola pikir permisifme. Apa saja gak apa-apa, apa saja. Anak mau jungkir balik gak apa-apa. Dia gak mau ke gereja gak apa-apa. Dia gak mau doa gak apa-apa. Kita juga kepada diri kita, hai gak perlu doa, hai gak perlu baca Alkitab, hai gak perlu melakukan kehendak Tuhan, saya masih hidup juga kok. Hati-hati ketika kita mulai menggeser hal-hal yang fundamental, hal-hal yang prinsip dalam hidup kita. Kebenaran sejati
mulai kehilangan wibawa dalam hidup kita. Kita terbiasa berpikir kalau kau dak katik duit, kau dak katik gunanya dalam hidup. Seolah-olah duit adalah segala-galanya. Duit perlu, tapi kalau duit jadi majikanmu, duit jadi ukuranmu, hidupmu akan tersiksa. Paulus katakan kepada Timotius, kalau orang menjadikan itu sasaran hidupnya, dia akan mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, berpadalah dengan yang ada. Jangan gelisah untuk mengejar sesuatu yang di luar jangkauanmu, jika itu bukan kebutuhan utamamu. Anda nggak akan pernah puas dan bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan, karena berusaha menjangkau apa yang Allah tidak berikan bagimu. Israel kehilangan tanah perjanjian bukan ketika mereka berhenti menyebut nama Tuhan, tapi ketika mereka mulai menyembah Tuhan dengan cara dunia. Tuhan berkata, kalian gak akan masuk ke negeri perjanjian. Saya ingatkan 653 ribu sekian orang, 600 ribu orang. Tuhan tolak, gak boleh masuk negeri perjanjian. 500 juta orang, saudara. Orang-orang hebat, orang-orang yang pernah melihat semua keajaiban Tuhan, orang-orang yang menikmati mujizat setiap hari, tapi hatinya jahat di hadapan Tuhan, melawan Tuhan terus, tidak percaya dengan Tuhan, dan seterusnya. Tuhan berkata, kau nggak layak masuk ini. Tuhan tolak mereka. Itu sebabnya generasi yang baru Tuhan kasih tahu, kau jangan sampai seperti orang tuamu. Kalau kita punya orang tua yang teladannya tidak baik, terimalah keadaannya. Nggak perlu bersikap jahat. Karena jujur kadang-kadang kita hidup dalam warisan iman orang tua yang buruk. Tapi kita mau bilang apa? Hiduplah hari ini dan besok. Anda nggak bisa mengubah yang lalu. Tapi Anda buat keputusan hari ini mau hidup benar, mau hidup benar. Amin. Gak perlu juga nangis menggerung-gerung kalau cerita tentang yang lalu. Sudah, itu sudah lewat. Hiduplah hari ini. Kau manusia baru, engkau ciptaan baru yang terus menerus Tuhan mau ubah hidupmu. Hal-hal yang buruk boleh jadi peringatan, tapi jangan hidup di dalamnya. Kegagalan orang-orang terdekatmu, patron hidupmu, teladan hidupmu, misalnya mereka hidup rusak atau semua, kau punya pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, bahkan sampai traumatis, sudah tinggalkan itu. Kau harus memandang apa yang Tuhan sediakan bagimu di depan. Dan kemudian buatlah sebuah komitmen, kalau engkau menjadi seorang tua, ajari mereka supaya mereka juga tidak memiliki orang tua seperti engkau memiliki orang tua yang tidak baik. Nah, ini sesuatu yang sudah Tuhan katakan kepada bangsa Israel generasi baru. Orang tuamu ditolak Tuhan, ya kan? 600 ribu orang gak masuk. Nah, pasal 13 kita sampai. Apa sampai 16 nih? Saya bergumul, saudara. Saya mau potong 2 sebetulnya. 5 pasal ini. Tapi kalau dipotong dia akan kehilangan maknanya. Saya lebih senang ini dapat satu gambaran utuh. Musa bilang begini pasal 13. Coba kita baca ya. Pasal 13 kan dah. Ulangan 13. Ayat yang ketiga dan 4. Atau ayat 1 saya baca, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya itu terjadi. Jadi ini nabi, pemimpi, penglihat ini ngomong sesuatu dan apa yang dikatakan jadi, saudara. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya.
Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau ada orang yang hebat, bikin mujizat, tapi membuat imanmu nggak bergantung lagi kepada Tuhan secara tulus, jangan ikuti. Saudara lihat, John Calvin berkata, hati manusia terus memproduksi dosa. Human heart are perpetual factories of idols. Ayat 3 tadi berkata, Tuhan sedang menguji hatimu. Jadi pengalaman harus diuji dengan firman Tuhan. Banyak orang sangat memuja pengalaman rohani, manifestasi rohani, tapi uji dengan firman. Standar akhirnya adalah firman Tuhan. Cari Alkitab. Bukan hanya baca teksnya, tapi konteksnya juga. Karena kadang-kadang teksnya berkata begitu, tapi konteksnya lain. Ayo, ini akan mendorong saudara jadi orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar melihat fenomena mujizat. Mujizat tanpa firman dapat menyesatkan menuju jalan yang salah. Berhala modern itu bisa popularitas, kekayaan, kesuksesan, sensasi rohani, ego pemimpin. Jadi ketika berhala jadi pusat, Kristus akan kita geser. Gak boleh, jangan. Bahkan jika mujizat itu dilakukan oleh hamba Tuhan, pendeta misalnya, tapi dia membuat engkau tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya mengejar mujizat, hanya mengejar fenomena, Anda harus berkata, gak cocok dengan firman Tuhan. Yesus menegaskan dalam Matius 24, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ya kan? Gereja harus memiliki roh untuk bisa membedakan. Kalau Anda nggak mengerti firman Tuhan, nggak mau baca, nggak mau jadi lebih dewasa dalam firman, bagaimana kalau orang mengajarkan khotbah asal kutip ayat tapi menyeleweng? Nggak bisa terdeteksi. Kita lebih senang mendengar khotbah yang 15 menit selesai, isinya ketawa dan kesaksian, ya kan? Dan kita pulang, betul nggak? Coba cek di sebelahnya. Apakah Kristus masih pusat hidup saya? Atau iman saya sudah mulai bercampur dengan ambisi pribadi? Ya, tanya, saya atau Tuhan yang jadi pusat dalam hidupnya? Oke, Anda lakukan semuanya untuk dirimu atau untuk Tuhan? Pilar kedua, identitas dari umat yang kudus. Ini lebih sedikit sih. Tuhan berkata, engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Ingatlah kita telah ditebus, dibasuh dengan darah anak domba Allah. Hidup kita milik Tuhan. Kalau orang membayar sejumlah harga, dia bisa memiliki barang itu. Allah membeli kita dengan darah yang kudus, darah anak domba Allah. Maka kita yang disebut orang yang ditebus menjadi milik Allah. Lihatlah ke Pegadaian, lihatlah ke bank, apa yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman sesuai dengan waktunya. Kalau sertifikat di tanda belakangnya ada yang disebut tanda dipindahkan nama. Ya. Siapa yang pernah sekolahkan sertifikat rumahnya? Ya kan? Di belakangnya diganti nama dari pemberi pinjaman. Misalnya bank. Nanti kalau sudah lunas, ganti lagi pergi ke BPN Agraria untuk urus balik nama lagi supaya kembali ke pemiliknya. Yang paling sederhana mungkin orang pergi ke Pegadaian. Saya ada barang mau digadaikan. Kemudian ada perjanjian. Sudah waktunya saya mau ambil barang saya. Saya bayar sesuai dengan janji dan kesepakatan. Menebus kembali. Allah menebus kita kembali supaya kita menjadi milik kepunyaannya dengan darah anak domba Allah. Identitas mendahului etika.
Tuhan tuh terima kita dulu sebagai anaknya, baru dia ubah hidup kita. Jadi kalau Anda menjadi manusia baru dalam Kristus, Anda sekarang sedang ada dalam proses pengudusan hidup. Sampai kapan? Sampai kita mati. Israel itu dipilih bukan karena dia baik, tapi karena Allah sudah punya perjanjian dengan mereka. Ya. Ingatlah identitas kita juga umat yang kudus. Kita milik Tuhan. Kata kudus atau kados itu makna aslinya adalah dipisahkan. Jadi hidup yang terpisah bagi tujuan Tuhan. Ayo baca sama-sama di bagian paragraf yang sebelah kanan. Kudus bukan berarti sempurna tanpa salah, tapi hidup berbeda dari dunia maksudnya, dan menjadi milik Allah. Jadi orang kudus itu masih bisa buat salah, bisa, tetapi dia tidak mau hidup dalam kesalahan terus menerus. Aplikasinya, identitas bahwa kita adalah orang kudus akan membuat kita menjalankan cara hidup yang berbeda, memantulkan karakter Allah karena kita anak Allah. Ya, harusnya semakin hari orang Kristen tuh karakternya makin mirip dengan Bapa di sorga. Kalau tambah hari tambah cerewet, tambah hari tambah jahat, tambah usil, tambah kepo, ya kan? Tambah pelit, tambah penyimpan dendam. Dulu anak muda dia nggak begitu, tambah tua dia dendam. Dulu dia dendam istrinya udah mati, dendam mantunya sekarang. Dia dendam dengan cucunya. Ya kan, misalnya begitu, ada nggak orang? Kok tambah hari dia tambah menyimpan sampah dalam hatinya? Bisa terjadi. Hidup banyak kepahitan sehingga dia menyimpan banyak dendam dan gak mudah menghapuskannya. Kecuali orang itu mati. Orang itu mati pun masih sering kali ingat. Harusnya karakter kita semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Apakah Kristus masih pusat hidup saya? Ya. Nah, kemudian pasal 14 cerita sedikit. Teologi di meja makan. Allah mengatur Israel tuh nggak boleh sembarangan makan. Tujuannya apa? Supaya hidup mereka tidak digunakan secara salah. Kamu harus ingat, kamu itu umat milik Allah. Jadi ada aturan-aturan dalam pasal 14. Nanti kalau kita baca 1 Korintus 6 ayat 19, Tuhan menjadikan tubuh kita bait Allah, bait kudusnya. Jadi kalau kita makan, kita harus ingat, kita juga harus jaga milik Tuhan ini. Tubuh kita milik Tuhan. Betul? Kalau kita bawa milik Tuhan ini kepada cara hidup yang sembrono, yang rusak, kita bertanggung jawab pasti dengan pemilik hidup ini. Jadi pertanyaan bukan boleh makan ini enggak, tapi apakah seluruh hidup saya mencerminkan Kristus dan memuliakan namanya? Kekudusan itu terlihat dari perkataan, dari cara kita berbisnis. Kalau hutang ya hutang, bayar ya bayar. Kalau nggak bisa bayar kasih tahu, aku nggak bisa bayar, aku akan usaha lakukan, dan seterusnya. Media sosial, mengelola uang, hubungan kita, itu aplikasi bagaimana hidup kudus. Jadi hidup kudus itu bukan tinggal di rumah, nggak keluar, doa aja terus. Enggak, hidup kudus ya kita masih kerja, kita masih cari uang, kita masih buka toko, kita masih pergi ke kantor, kita masih masak, kita masih pergi ke pasar, dan seterusnya. Tapi kita terpagari dengan cara hidup yang salah. Coba lihat kapal yang tidak bocor itu kan, kuncinya adalah kalau dia tidak bocor, dia tidak akan tenggelam. Air laut gak boleh banjirin dalamnya. Yohanes 17 ingatkan kita, kita bukan dari dunia. David Tozer berkata, a holy man is not one who cannot sin, but one who no longer enjoy sin. Jadi orang yang kudus itu bukan orang yang tidak pernah bisa berbuat salah. Bisa, dia bisa bersalah, bisa berdosa. Tapi dia tidak mau menikmati dosa berkelanjutan lebih lama lagi. Ada orang menikmati dosa, tapi sebetulnya ketika kita orang kudus jatuh berdosa, kita harus bangkit lagi.
Identitas kita menentukan gaya hidup kita. Kita dipilih oleh Allah. Saya mau kita membaca ini sebelum selesai. Kita dipilih oleh Allah. Kita dipisahkan bagi tujuannya. Kita hidup untuk memuliakan Allah. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang Bapak Ibu bisa lihat. Orang yang ditebus harus jadi saluran anugerah. Tahun ke-7 mereka harus bebaskan hutang. Ini perjanjian. Dan firman Tuhan berkata, kau jangan kesal. Kenapa? Mari kita lihat latar belakangnya. Jangan kau menegarkan hati, tapi bukalah tanganmu lebar-lebar. Israel pernah miskin. Mereka pernah tertindas. Mereka pernah diperbudak. Jadi mereka tidak boleh memperlakukan sesamanya seperti mereka diperlakukan oleh Mesir. Ini konsepnya, saudara. Kenapa mereka harus mengampuni? Karena Tuhan tidak ingin umat Israel hidup di dalam eksploitasi oleh sesamanya. Buka tanganmu lebar-lebar, ringankan beban, pulihkan martabatnya orang. Tahun ke-7, tahun ke-50, tahun Yobel, bangun komunitas yang saling menanggung, jadi saluran berkat bagi orang lain. Sudah lihat aplikasi dari orang-orang yang percaya milik Tuhan ini, kalau kita terapkan dalam hidup kita sekarang. Kita akan jadi orang Kristen yang peduli. Setidaknya kita punya perhatian. Doa kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jangan cerita tentang dirimu terus, tapi lihatlah orang lain yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak hanya menguduskan bait sucinya, tapi di meja makan, Dia mau kita jaga makan kita. Ya. Oke. Mari kita lihat sedikit ini. Kalau tadi tentang makanan, tentang hutang, maka diingatkan untuk mereka harus merayakan 3 ibadah utama ini. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Kenapa? Karena manusia bisa lupa. Dan ketika orang lupa, mereka mulai bisa tinggalkan Tuhan. Jadi ingatkan, setiap tahun mereka harus merayakan Paskah. Tujuannya supaya mereka ingat, mereka telah ditebus. Yang kedua, Pentakosta. Karena Pentakosta pada waktu itu adalah ketika mereka mendapatkan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ini Israel ya. Bagi kita kan lain lagi. Pentakosta adalah ketika Roh Kudus diberikan kepada gereja. Dan mereka harus merayakan juga hari raya besar yang ketiga, Pondok Daun. Mereka harus tinggal di pondok-pondok untuk mengingatkan kamu dulu pernah tinggal di sana. Pondok Daun ini kalau kita merayakannya, penggenapannya, kita dalam kerajaan surga, saudara. Kita ada dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi mari 3 ibadah utama Israel ini juga menjadi bagian dari kekristenan. Kalau kita merayakan Paskah, kita ingat kita telah ditebus oleh darah Yesus. Ketika kita hidup dalam suasana Pentakosta sampai hari ini, Roh Kudus memimpin hidup kita. Firman itu tertulis bukan hanya di loh batu tapi juga di hati kita. Ya, hidup dikaitkan apa? Dihidupkan memori ingatan sehingga kita juga bisa berkata, saya sudah diselamatkan, saya juga ingin menolong dan jadi berkat buat orang lain. Ya, Dietrich Bonhoeffer ini orang Jerman, hamba Tuhan Jerman. The church is not the church only when it exists for others. Gereja itu baru jadi gereja sejati kalau dia peduli dengan orang lain. Apakah keselamatan yang saya terima sudah mengubah cara saya memperlakukan orang lain? Jadi kalau kita sudah Kristen puluhan tahun, bagaimana sih kita melihat orang lain? Apakah dia hanya kita mau temani kalau menguntungkan kita? Ya. Kalau pilar ini runtuh, pilar apa? Penyembahan yang murni, gereja akan jadi sinkretis. Kalau tanpa identitas yang kudus, gereja akan jadi duniawi. Kalau gereja kehilangan belas kasih dan memori keselamatan, gereja akan jadi dingin. Ayo, pilar 1, 2, 3 ini harus kita jaga. Amin. Siapa yang sudah ngantuk? Mari kita tidur. Enggak kan? Enggak ngantuk ya? Jangan tidur. Kita akan ibadah apa? Perjamuan kudus. Ini aplikasinya.
Apakah mezbahmu murni? Apakah engkau menjaga hidupmu tetap kudus? Apakah hatimu penuh kasih? Ini sebuah pergumulan buat kita. Mari kita berdiri dan kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 11 ini. Wahyu pasal 3 ayat 11. Di situ saya nggak kutip aku datangnya ya. Saya akan baca Wahyu pasal 3 di kalimat depannya. Aku datang segera. Bisa baca di situ. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kau sudah punya mahkota. Tapi jangan biarkan orang lain mengambilnya. Kalau engkau tidak menjaga, mahkotamu akan hilang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita duduk kembali dan kita akan mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan untuk maju ke depan. Apakah pilar penyembahanmu yang murni masih terjaga? Ibadah penyembahanmu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kepuasan dirimu. Apakah engkau menjaga identitasmu sebagai anak Allah yang dikuduskan? Kau telah ditebus dengan darah yang mahal. Sebentar kita akan makan minum dari perjamuan yang sudah dibaptis boleh menerimanya. Menyatu dengan Kristus yang telah mati bagimu. Dia yang tinggal di dalam hati dan hidupmu. Dia terus memimpin hidupmu lewat Roh Kudus-Nya, firman-Nya. Pilar yang ketiga yang harus kita jaga. Biarlah belas kasih dan kemurahan Allah memancar keluar dari dalam hidupmu. Biarlah orang melihat kebaikan Allah melalui hidupmu. Kesucian, kemurahan hati, kesalehan, kesetiaan, ketaatan ada berlimpah-limpah dalam hidupmu. Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Sebelum kami makan minum dari perjamuan ini, biarlah kami semua ingat akan korban Kristus. Membuat kami terjaga dalam persekutuan dengan Tuhan. Kuduskan hidup kami senantiasa dari pikiran yang salah, dari cara hidup dan tujuan hidup yang salah, gaya hidup yang salah. Tuhan, baharui kami dari hari ke hari melalui Roh Kudus dan firman-Mu. Biarlah kami terus bergaul dengan Tuhan setiap hari, dan apa yang kami kerjakan dalam hari-hari hidup kami, dari bangun pagi sampai kami menutup mata istirahat malam, hidup ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini. Apabila kami makan dan minum, kami ingat akan korban yang sempurna yang dikerjakan Yesus bagi kami, supaya kami menjadi milik kepunyaan Allah selamanya. Ampuni kami dari segala yang jahat, perkataan, perbuatan, hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan, tolong kami semuanya. Basuh kami dengan darah yang kudus, dan jagai kami senantiasa setiap hari. Jadikan kami berkat. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami menyambut tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kasihnya, Dia
hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sudah menerima roti, kita mengangkatnya ke hadapan Tuhan. Bapa, sekali lagi kami berterima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib. Biarlah kami menyatu dengan iman, dan hidup yang menyatu dengan Kristus menghasilkan kehidupan yang terus diperbaharui, menjadi berkat, menyatakan kebaikan, bahkan berita keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan dan jalan keluar. Kami mau berharap, kami mau bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh yang telah dikorbankan bagi kami. Kami mengangkat cawan kudus ini. Biarlah kami terus menyatu dengan Tuhan, dan darah anak domba yang tercurah itu terus memelihara menjaga kami dari semua yang jahat. Kita mau dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat pengorbanan Yesus. Biar setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur
kami penuh syukur ya Bapa, karena perbuatan besar yang Kau kerjakan di dalam kami, melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui Roh-Mu yang kudus yang terus menuntun kami setiap hari. Arahkan langkah hidup kami pada tujuan kekal-Mu. Jadikan kami saksi dimanapun kami berada, menyatakan terang dan kebaikan dan keselamatan dari Tuhan. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, asyir, kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan. Berkati juga penyembahan pujian kami. Berkati persembahan-persembahan syukur kami. Berkati petugas kolektan. Berkati semuanya ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, menuntun kita setiap hari, sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa melalui kotak persembahan atau melalui kris. Tuhan Yesus memberkati kita semua.